Patung yang meniru sang pematung. Hujan telah turun selama berjam-jam, tak henti dan dingin, menimpa jendela apartemen sempit Arif di Yogyakarta. Kota ini hidup dengan kebisingan biasa, namun di dalam studionya, satu-satunya suara adalah gesekan pahatnya melawan batu. Dia sudah berhari-hari tidak keluar rumah, terobsesi dengan menyelesaikan patung terbarunya. Tubuhnya terasa pegal, ujung jarinya kasar karena berminggu-minggu bekerja, tapi itu tidak masalah. Dia sudah sangat dekat untuk menciptakan sesuatu yang akhirnya akan memberinya pengakuan yang dia inginkan. Arif sudah berjuang selama bertahun-tahun. Sebagai seorang pematung muda, dia telah mencurahkan jiwanya dalam karyanya, namun tak seorang pun yang peduli. Namanya hilang dalam lautan kebiasaan. Karyanya terlalu biasa, terlalu dapat ditebak. Dia membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang radikal, sebuah mahakarya yang akan membuat orang berhenti, melihat, dan mengingat namanya selamanya. Malam itu, dia menemukannya. Seorang teman berbisik kepadanya tentang sebuah lelang bawah tanah. Desas-desus beredar tentang artefak langka, relik kuno yang bisa mengubah nasib seseorang. Arif, yang putus asa untuk menemukan inspirasi, tidak punya pilihan selain pergi. Tempatnya adalah ruangan yang remang-remang di lorong, udara berat dengan bau debu dan sesuatu yang lebih tua. Lebih mengganggu, di sana, di bawah cahaya lampu yang berkelap-kelip, dia melihatnya. Kepala batu itu terbelah dan tertutup lumut. Senyumnya sangat lebar, mengerikan, terlalu lebar. Seolah bisa membelah wajah itu menjadi dua. Matanya, kosong dan gelap, menatapnya, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Pelelang, seorang pria tua dengan mata cekung yang liar, berbicara dengan suara yang berderak dengan intensitas aneh. Ini, katanya, mengangkat patung itu dengan tangan gemetar, adalah buto kuno. Kepala iblis, dipahat dalam kegelapan terdalam. Mereka bilang ini terkutuk, tapi bagi mereka yang memilikinya, ia menawarkan kekuatan, pengakuan, sebuah warisan. Ruangan itu menjadi sunyi. Arif merasakan detak jantungnya berpacu. Dia sudah mendengar cerita-cerita itu, bisikan tentang roh-roh kuno dan kutukan. Tapi dia tidak percaya hal-hal seperti itu. Dia seorang pria yang rasional, seorang seniman. Dan ini, relik ini, adalah tepat yang dia butuhkan. Dengan jantung berdebar, Arif mengajukan tawaran. Itu tinggi, terlalu tinggi, tapi tidak ada yang lebih penting. Bukan tabungannya, bukan peringatan dari orang-orang di ruangan itu. Dia harus mendapatkannya. Mata pelelang itu berkilat saat ia menurunkan patung itu. Dan Arif merasakan kepuasan yang tidak nyaman mengalir ke dalam dirinya. Buto kuno itu miliknya sekarang. Malam itu, kepala batu itu menemukan rumah baru. Arif meletakkannya di atas pedestalnya di studionya, di bawah cahaya neon yang keras. Saat dia mundur untuk mengaguminya, sensasi dingin merayap di tulangnya. Tidak bisa dijelaskan, perasaan bahwa patung itu sedang mengamatinya, mempelajarinya. Senyumnya terlihat lebih lebar dalam cahaya redup itu, seolah melar dengan tidak wajar. Mengingat hal itu, Arif mulai bekerja. Tangannya yang gemetar karena campuran kegembiraan dan ketakutan meraih alat-alat pahatnya. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Batu ini kasar dan tidak rata. Tapi itu tidak masalah, ia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun saat dia bekerja, dunia di sekitarnya seakan menjadi lebih gelap. Gerakannya semakin lambat, semakin hati-hati, seolah batu itu sendiri yang mengarahkannya. Suara pahatnya yang beradu dengan batu terdengar menggema di telinganya, dan pusing mulai merayap masuk. Dia mengedipkan mata, berusaha untuk fokus. Tapi penglihatannya kabur, hanya sesaat, hanya sekejap, tetapi saat dia melihat patung itu lagi, patung itu tampak berbeda. Patung itu sedikit bergeser, seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Arif mengernyit, pasti karena dia lelah. Lagi pula, dia belum tidur selama berhari-hari. Dia meninggalkan studio, mengunci pintu di belakangnya, dan berusaha beristirahat. Malam itu, mimpi Arif sangat hidup dan mencekam. Dia berlari melewati hutan gelap, ranting-ranting mencakar kulitnya, sementara sebuah bayangan mengejarnya. Sebuah sosok besar yang menjulang. Senyumannya terpelintir sangat lebar hingga tampak mustahil, matanya adalah lubang hitam yang kosong. Dia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya.
Sosok itu semakin dekat. Nafasnya yang dingin mencekiknya. Kemudian, dia melihatnya. Buto kuno, senyumannya yang bengkok terukir di batu, matanya yang kosong menatapnya. Arif terbangun dengan terengah-engah, nafasnya berat. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Sebentar, dia terdiam, mendengarkan keheningan apartemennya. Lalu dia mendengar itu, gesekan. Batu yang bergesekan dengan batu. Dia berlari ke studio. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Saat dia membuka pintu, perutnya mual. Patung itu bergerak. Bukan banyak, hanya sedikit bergeser. Namun cukup untuk mengonfirmasi ketakutannya yang terburuk. Kepala batu itu sedikit berputar, matanya menatapnya. Senyumnya semakin lebar, seolah sedang menertawakannya. Arif mengernyit ketakutan. Tapi dia tidak bisa berhenti. Pahat itu memanggilnya, terikat pada patung itu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dia merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Suatu kekuatan tak terlihat memaksanya untuk terus mengukir. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Arif menyadari bahwa patung itu bukan hanya bergerak, patung itu sedang merakit dirinya sendiri. Potongan-potongan batu yang dulu tersebar di lantai mulai membentuk tubuh. Sebuah kaki di sini, lengan di sana. Tubuh Buto kuno perlahan terbentuk, bagian demi bagian, seolah sedang dibangun dari dalam. Setiap kali Arif mengukir, patung itu tampaknya meniru gerakannya. Saat dia membentuk sebuah bagian batu, tangan patung itu akan bergerak, jari-jarinya bergerak mengikuti gerakannya. Jantungnya berdebar, napasnya sesak, namun dia tidak bisa berhenti. Seolah ada kekuatan yang mengarahkannya, memaksanya untuk terus bekerja. Lalu, perubahan dimulai. Awalnya, hanya sedikit. Jarinya mulai kaku. Sendi-sendinya berdecit. Kulitnya menjadi kering, retak. Seperti batu yang sedang ia ukir. Namun segera, transformasi itu semakin jelas. Refleksinya di cermin bukan lagi dirinya. Wajahnya, dulu tajam dan muda, mulai terpelintir menjadi senyuman mengerikan yang sama yang menghiasi wajah patung itu. Dia mencoba berhenti. Dia mencoba pergi. Namun setiap kali dia menyentuh patung itu, setiap kali dia mengambil pahat, perubahan itu semakin dalam. Tangannya berubah menjadi cakar, jarinya membengkok menjadi bentuk yang tajam, seperti batu. Otot-ototnya kaku, tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah dagingnya berubah menjadi batu. Gerakannya semakin tidak wajar, pikirannya semakin terpecah. Keinginan untuk mengukir, untuk menyelesaikan patung itu, menguasainya. Tidak lama kemudian, Arif tidak lagi mengenali dirinya. Tubuhnya adalah tiruan patung itu. Wajahnya senyumannya yang bengkok permanen. Matanya kosong, seperti patung itu, dan dia bisa mendengar suara bisikan Buto kuno di dalam pikirannya. "Kamu milikku sekarang," bisiknya. "Kita satu. Mahakarya sudah lengkap." Dunia di luar studionya pun berubah. Yogyakarta, yang dulu hidup, kini tampak bergemuruh dengan energi jahat. Bangunan-bangunan tampak terdistorsi, tepi-tepinya tajam dan tidak wajar. Orang-orang berjalan di jalanan dengan wajah seperti topeng, ekspresi mereka kosong, mata mereka terbuka lebar dan tidak berkedip. Mereka adalah wadah kosong, dikonsumsi oleh kekuatan gelap yang telah menguasai Arif. Dan patung itu, sekarang lengkap, berdiri tinggi dan mengerikan, mengamatinya. Senyumnya semakin lebar, sebagai pengingat kutukan yang telah menguasainya. Arif, yang kini hanya menjadi sisa, menatap patung batu itu yang dulu menginspirasinya. Dia telah menjadi patung itu. Buto kuno telah menguasainya, membentuknya menjadi bentuknya yang bengkok. Dan sekarang, dia tak akan pernah bebas. Patung itu berdiri di tengah studio, senyumannya lebar dan mengejek. Dan di dalam bayang-bayang, mata kosong Buto kuno mengawasi saat kota Yogyakarta terus berubah. Kekuatan gelap yang telah menguasai Arif akan segera mencari jiwa lain yang putus asa, seniman lain. Pemimpi lain yang akan tertarik pada cengkeramannya. Dan begitu, siklus ini akan dimulai lagi.